Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Teknologi Sediaan Farmasi Solid kelas B akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tablet Bukal. Next. Anggota kelompok kami yaitu Mutiara Robani dengan NIM 120260087 dan Tika Mardadila dengan NIM 120260088, Vera Febriana dengan NIM 120260089, Riva Novasna dengan NIM 120260090, Adelia Loviana dengan NIM 120260097, Randi Gading Sinta Dewi dengan NIM 120260098, dan Hanatika Anastasia dengan NIM 120260099. Next. Berikut adalah pokok pembahasan yang akan kami jelaskan, yaitu tentang definisi tablet Bukal, contoh produk tablet Bukal, dan eksekusi khusus dari tablet Bukal. Next. Definisi tablet. Tablet adalah sediaan padat yang mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan pengisi. Berdasarkan metodenya, pembuatan tablet digolongkan sebagai tablet cetak dan tablet empah. Tablet Bukal merupakan tablet yang digunakan dengan cara meletakkan tablet di antara pipi dan gusi. Next. Nah, demikian untuk cara penggunaan tablet Bukal. Next. Contoh-contoh untuk produk tablet Bukal yang pertama yaitu ada Prochlorperazole 3 mg yang fungsinya sebagai anti-psikotropik dan anti-vertigo. Terus ada Cycloproginova yang fungsinya sebagai hormon. Ada Ventora yang fungsinya sebagai nyeri opioid untuk mengobati rasa sakit kanker. Yang keempat ada Bucacetam yang fungsinya sebagai antipsikotropik, mual dan muntah, serta gangguan kecemasan. Yang terakhir ada Theocap SR yang fungsinya sebagai obat asma. Next. Untuk eksipien khusus pada pembuatan tablet Bukal itu ada Carbopol 904T yang kelebihannya sebagai daya lekat tinggi, dapat membentuk lapisan gel di sekitar area zat aktif sehingga mampu melepaskan zat aktif agar lebih lambat dari matriks dan memperlama waktu hancur. Namun, eksipien ini mempunyai kekurangan, yaitu pada konsentrasi yang tinggi dapat menyebabkan pelepasan obat terhambat. Yang kedua ada fitosan. Kelebihan dari eksipien fitosan ini kemampuannya untuk membentuk gel sehingga berpotensi sebagai matriks dalam sistem pengantaran obat dan membantu pelepasan zat aktif. Kekurangannya belum menghasilkan antioksidan secara optimal, cenderung mudah rapuh dan pecah. Yang ketiga ada eksipien HPMC yang kelebihannya mengembangkan dengan derajat yang tidak terbatas ketika kontak dengan air dan meningkatkan desintegran tablet. Untuk kekurangannya, konsentrasi tinggi akan memperlama waktu swelling index. Next. Berikut ini adalah analisis jurnal dengan topik pembahasan yaitu formula dan rasionalisasi formula, formulasi dan metode pembuatan, evaluasi, interpretasi data, dan kesimpulan. Next. Yang pertama yaitu ada formulasi, berikut formulasi tablet Bukal yang kami pakai. Selanjutnya ada rasionalisasi formula. Rasionalisasi formula pada presentasi ini terdiri dari zat aktif dan eksipien yang dipakai. Yang pertama ada domperidone maleat sebagai zat aktif yang memiliki bioavailabilitas yang rendah karena disebabkan oleh metabolisme hepatik dan usus lintas pertama. Yang kedua ada sodium alginat yang berupa polimer anionik yang sering digunakan untuk mengobati reflux esofagus. Polimer ini berfungsi untuk mengontrol pelepasan obat. Yang ketiga ada Carbopol 940
merupakan mukoadesif yang termasuk dalam polimer biokimia hidrofilik yang dapat meningkatkan indeks pembengkakan, sehingga penting untuk pelepasan obat yang seragam dan berkepanjangan. Yang keempat ada HPMC, K4M, yang merupakan polimer polisakarida yang sering digunakan dalam enkapsulasi atau pelapisan bahan obat. HPMC ini memiliki sifat biodegradable atau dapat dihancurkan saat pelepasan obat di dalam cairan tubuh. Yang kelima ada SCMC yang merupakan sebuah polimer yang dapat larut dalam air. SCMC ini berfungsi sebagai mencapai pelepasan obat yang berkelanjutan. Yang keenam ada magnesium stearat yang merupakan eksipien yang digunakan sebagai lubrikan supaya tablet tidak menempel pada lubang cetakan, sehingga tablet yang dihasilkan memiliki permukaan yang licin dan mengkilap. Eksipien ini tidak larut dalam air sehingga dapat menghambat proses disintegrasi tablet. Oleh karena itu, komposisi perlu diperhatikan. Selanjutnya, metode pembuatan. Untuk metode pembuatan dari tablet domperidone maleat ini dibuat dengan metode kempa langsung, yaitu menggunakan mesin tablet dengan permukaan single punch yang cekung. Untuk prosedurnya, semua polimer atau semua jumlah polimer yang sudah ditimbang untuk masing-masing formula tadi dicampur secara homogen dengan si zat aktifnya, yaitu domperidone maleat ini. Kemudian magnesium stearat ditambahkan di dalamnya dan dicampur terus-menerus selama 10 menit. Selanjutnya ada evaluasi tablet. Next, untuk evaluasi tablet ini yang pertama yaitu ada keseragaman bobot. Untuk prosedurnya di sini itu dipilih secara acak 20 tablet, kemudian masing-masing tablet tadi itu ditimbang dalam timbangan elektronik dan dihitung rata-ratanya. Untuk hasil pengamatan dari jurnal yang kami cari yaitu keseragaman bobot bervariasi antara 150,8 sampai 152,6 mg. Lalu yang kedua ada ketebalan tablet. Prosedur yang dilakukan yaitu dengan menggunakan alat jangka sorong. Untuk hasil pengamatannya, untuk uji ketebalan tablet ini bervariasi, yaitu antara 3,10 sampai 3,16 mm. Lalu ada uji kekerasan. Prosedurnya itu dilakukan dengan menggunakan alat yaitu namanya hardness tester. 5 tablet dari setiap batch itu kekerasan dan hasilnya dinyatakan dalam kilogram per sentimeter per 3. Lalu hasil pengamatannya itu kekerasan tablet 3,5 sampai 4,5 kg per cm. Next. Lalu yang keempat ada variabilitas ataupun disebut juga uji kerapuhan. Untuk prosedurnya yaitu dilakukan dengan variabilitas tipe Roche. Dengan mengalami efek guncangan, memanfaatkan ruang plastik yang berputar pada 25 rpm dan alatnya menjatuhkan tablet pada jarak yaitu 6 inci pada setiap putarannya. Setelah selesai, tablet itu dibersihkan dan ditimbang kembali. Hasil pengamatannya yaitu kerapuhan tablet hasilnya yaitu 0,45 sampai 0,79%. Lalu yang kelima ada kandungan obat. Untuk prosedurnya itu dilakukan dengan serbuk tablet yang setara dengan 100 mg itu ditimbang dengan teliti dan dipindahkan ke dalam labu takar yaitu 100 ml. Habis itu buffer fosfat pH 6,8 ditambahkan di dalamnya untuk membuat volume hingga 100 ml. Kemudian disonikasi selama 5 menit dan kemudian disaring melalui kertas saring. Pengenceran dilakukan dengan buffer fosfat pH 6,8 untuk mendapatkan larutan yang mengandung 50 gram per mililiter dari obat. Kemudian diukur absorbansi larutan yang dihasilkan secara dengan menggunakan spektrofotometri pada panjang gelombang 284 nanometer. Nah, hasil pengamatan dari kandungan obat ini adalah 98,51 sampai 99,62%. Next. Yang keenam itu ada uji pH permukaan. Prosedurnya itu diuji dengan untuk mengetahui efek samping dari obat. Dilakukan dengan tablet yang dibiarkan membengkak dan menjaga kontak dengan 1 ml air tuli selama 2 jam. Dalam tabung gelas yang dibuat khusus. Lalu pH permukaannya itu dicatat. Hasil pengamatannya itu tablet memiliki pH permukaan yang dekat dengan pH nasal dalam pH saliva, yaitu antara 6,2 sampai 7,3. Lalu yang ketujuh ada uji indeks pengambang. Prosedur yang dilakukan yaitu diambil 7 tablet dari masing-masing formulasi ditimbang secara individual. Itu
sebagai W1 dan ditempatkan secara terpisah dalam cawan Petri yang berisi 4 ml larutan dapur fosfat dengan pH 6,8. Dilakukan secara berkala yaitu 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam, dan 7 jam. Lalu taburkan Petri dan yang kelebihan air permukaan dihilangkan. Dengan hati-hati menggunakan kertas saring dan tablet yang membengkak kemudian ditimbang kembali yaitu sebagai W2 dan indeks mengembang dihitung menggunakan rumus. Rumus yang digunakan di sini yaitu SI yaitu sebagai swelling index sama dengan W2 dikurang W1 per W1. Itu hasil pengamatannya yaitu pada karbopol 9,0 indeks mengembangnya lebih tinggi dengan hasil 2,202 sampai 3,072. Selanjutnya ada uji kekuatan mukoadhesif. Untuk prosedur yang dilakukan yaitu dengan mengukur tablet dengan porsin bukal mukosa menggunakan keseimbangan dua lengan yang dimodifikasi. Porsin bukal mukosa ini disimpan dalam buffer fosfat pH 6,8. Lalu difiksasi pada potongan stainless steel dengan perekat Sinoar style flat dengan kemudian ditempatkan dalam gelas kimia. Kemudian buffer fosfat pada pH 6,8 ditambahkan dalam gelas kimia sampai ke permukaan atas bukal untuk mempertahankan viabilitas mukosa selama percobaan. Lalu tablet dilekatkan pada klem atas alat, kemudian gelas kimia itu dinaikkan secara perlahan-lahan sampai terjadi kontak antara mukosa bukal dengan tablet. Preload 50 mg ditempatkan pada klem selama 5 menit. Waktunya itu dijaga dengan konstan. Setelah selesai, preload itu dikeluarkan dari klem dan ditambahkan air ke dalam beaker dari bulat dengan laju konstan 100 tetes per menit. Penambahan air ini dihentikan ketika tablet itu terlepas dari mukosa bukalnya. Terus habis itu berat air yang dibutuhkan untuk melepaskan tablet dari mukosa bukalnya itu disebut sebagai kekuatan mukoadhesif. Untuk hasil pengamatannya itu kekuatan mukoadhesif baik karena mengandung konsentrasi karbopol 4,0. Selanjutnya ada hasil dari uji kimia tablet. Next. Interpretasi data dari keseragaman bobot. Semua formula bervariasi mulai dari 150,8 sampai 152,6 mg dengan minimum nilai standar deviasi keseragaman distribusi polimer dan zat aktif pada obat. Untuk ketebalannya bervariasi dari 3,10 sampai 3,16 mm dengan nilai standar minimum, menunjukkan keseragaman pada ketebalan tablet. Untuk kekerasan tablet, hasilnya 3,5 sampai 4,5 kg per cm tablet sedikit di bawah tablet oral, membantu dalam absorpsi dari moisture dan swelling yang lebih baik. Hasil yang bervariasi meskipun konstan disebabkan oleh peningkatan polimer dalam formulasi yang diberikan. Untuk uji variabilitas, hasilnya yaitu 0,45 sampai 0,79%. Hasil yang berbanding terbalik dengan konsentrasi polimer. Selanjutnya, untuk kandungan zat aktif masih dalam batas dari 98,51% sampai 99,62%. Untuk pH permukaan dekat dengan pH netral sehingga tidak menyebabkan iritasi. Formulasi dengan karbopol 940 yang tinggi, pH-nya tinggi juga karena sifat dari karbopol yang asam. Untuk swelling index dalam 7 jam pada formula 4 lebih tinggi, yaitu 3,673, memiliki konsentrasi karbopol 940 yang tinggi karena sifat hidrofilik dari karbopol 940. Untuk mukoadhesive strength itu konsentrasi yang tinggi dari karbopol sebabkan kekuatan mukoadhesif yang maksimum seperti pada formula yang keempat. Selanjutnya, mukoadhesif dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti berat molekul polimer, waktu kontak dengan mutus, kecepatan perkembangan polimer, dan membran biologis yang digunakan dalam penelitian. Mukoadhesi dari karbopol 940 dan HPNCK4N
yang lebih tinggi karena ionisasi karbopol oleh saliva meningkatkan penempelan pada mukus. Selanjutnya, hasil studi in vitro bisa dilihat dalam tabel berikut. Tabel selanjutnya, ini adalah hasil studi keberterimaan yang ada iritasi, uji rasa, uji kenyamanan, kekeringan dalam mulut, saliva, dan keberatan dalam tablet, dan juga development of system theory study. Selanjutnya, interpretasi data, pelepasan in vitro yaitu pelepasan maksimum ada di formula ketiga yaitu 94,44% dipengaruhi karbopol, di mana laju pelepasan menurun saat meningkatnya konsentrasi dari karbopol. Untuk in vitro fermentation, hasil dari formula 3 adalah 76,69% dan menunjukkan zero order release karena nilai R2-nya 99,63. Untuk kinetika pelepasan obat dari persamaan Higuchi, pelepasan obat dimediasi oleh difusi. Untuk interaksi obat polimer, tidak ada interaksi polimer dengan obat dan eksipien lain yang digunakan. Untuk in vivo keberterimaan, koalisi dari tablet Dopameridone nyaman digunakan di rongga mulut. Selanjutnya, berdasarkan analisis pada jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa formulasi terbaik dihasilkan oleh formula ketiga berdasarkan tingkat pelepasannya yang konsisten selama 7 jam dan tingkat pelepasan obat 94,44%. Grafis pengobatan formula 3 untuk Hibiscus persamaan telah menunjukkan pelepasan obat di mediasi difusi. Studi permeabilitas in vitro untuk formula 3 selama 7 jam telah menunjukkan obat melepaskan sebanyak 76,69%. Tablet mukoadhesif domperidone maleat dapat ditempatkan dengan nyaman di rongga mulut manusia dan tujuannya adalah untuk menghindari metabolisme lintas pertama, mengurangi efek samping karena frekuensi pemberian dosis yang lebih tinggi, memperpanjang waktu paru plasma obat, dan meningkatkan kepatuhan pasien. Sekian. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Next. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.